Fase hidup ternak ruminansia kecil, domba kambing, tapi ini untuk pembibitan. Bila BCS, body condition score-nya di bawah 2,5, misalnya 2, 1,5, itu kurus, bisa-bisa tidak birahi. Grower ini nanti akan berbeda, komposisi pakan ataupun manajemennya berbeda dibanding yang penggemukan. Disebut involusio uteri, pemulihan kembali uterusnya, kandungannya. Kemudian 3 minggu kemudian kalau domba ya 17, 18, 19 hari pasca melahirkan dia akan birahi pertama kalau warning itu sumber energi. Ini terdiri dari gliriside sama daun singkong yang ada. Terus ada juga living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi jumpa dengan saya Winarno, tukang cerita tentang manajemen dan nutrisi ternak ruminansia. Kali ini saya diminta membantu bikin konten video oleh channel YouTuber namanya bukan Dokter Hewan. Tapi kali ini saya akan menyampaikan tentang fase hidup ternak ruminansia kecil, domba kambing, tapi ini untuk pembibitan. Nah, ya jelas tipe pedaging ya, bukan domba tipe perah, tapi ini tipe pedaging. Fase hidupnya pre-starter masih sama 1-90 hari. Ya, ini masih menyusui. Kemudian starter mulai umur 91 hari atau masuk 4 bulan sampai 6 bulan. Kemudian 6 bulan sampai setahun ini grower. Kalau pada tipe pedaging sekedar digemukkan, baik betina atau jantan disebut finisher. Tetapi kalau untuk calon induk disebut grower. Ini nanti akan berbeda, komposisi pakan ataupun manajemennya berbeda dibanding yang penggemukan. Kalau penggemukan pokoknya berusaha menambah bobot badan secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya. Sedangkan pada fase grower ini tetap harus ada pertumbuhan, tetapi ya nyaris hanya 50-60% dibanding penggemukan. Anggap aja kalau penggemukan itu sampai lokal ini ya 4 kilo per bulan. Kalau untuk grower ya cukup 3 kilo. Justru tidak boleh kegemukan, tapi sebaliknya nggak boleh kurus. Nanti patokannya ada di BCS, ya, body condition score. Sejak grower ini juga harus mulai terkendali. Di sini nanti manajemen pakannya juga berbeda. Jadi dijatah tidak ad libitum full, berapa maunya, berapa mampunya makan diberikan semua, tidak, harus mulai terkendali. Ini disebut grower. Ini sampai dewasa tubuh. Ternak domba lokal itu disebut dewasa tubuhnya ya setidaknya umur 10 bulan. Atau kalau sampai 1 tahun, misalnya domba Garut ini diharapkan bobotnya sudah 30 kilo. Ya, ini untuk kawin pertama itu menunggu sampai dewasa tubuh, bukan dewasa kelamin. Kalau dewasa kelamin 6 bulan, 7 bulan sudah birahi, itu dewasa kelamin. Tapi kalau dewasa tubuh itu sampai betul-betul siap untuk kawin dan bunting. Terutama ada di kelamin sekundernya, yaitu di ambingnya atau di teteknya. Itu harus sudah siap untuk produksi susu. Belum lagi masalah mentalitasnya. Kalau umurnya cukup, ini nanti ada sifat keibuannya juga keluar. Mau merawat anak, menyusui anak, ini berpengaruh umur bunting pertama ini ya. Kalau saya rekomendasi bunting ini kalau domba lokal
itu umur 1 tahun, kalau bobot minimum 30. Begitu. Ini ya kalau untuk pembibitan. Kemudian kalau sudah 1 tahun dikawinkan, dia seandainya bunting, nah masuk fase bunting muda. Ya, bunting muda itu dari bulan pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Disebut bunting tua, ini kalau masuk bulan kelima. Ya, domba dan kambing nyaris sama, hanya beda hari, beda dikit-dikit saja. Kemudian ada fase melahirkan, ini bahkan dimulai H-30 hari, H-21 hari, ada manajemennya, ada pakannya berbeda, persiapan untuk melahirkan, sampai H+3 minggu, ini pasca melahirkan. Ini tujuannya untuk pemulihan kandungan. Istilahnya kalau pada manusia nifas, kalau pada ilmu di reproduksi disebut involusio uteri, pemulihan kembali uterusnya, kandungannya. Kemudian 3 minggu kemudian kalau domba ya 17, 18, 19 hari pasca melahirkan dia akan birahi pertama kalau BCS-nya normal 2,5 sampai 3,5. Artinya manajemennya betul, tepat, pakannya juga tepat. Ini fase-fasenya ya. Nah, kebetulan sedang ada terima domba ya, masuk domba untuk calon induk, tapi ini selama paling tidak 1 bulan pada masa starter. Jadi ini bobotnya 16,9. Jadi nanti kalau sudah 1 bulan tambah 4 kilo seharusnya nanti ya 20, 21 lah. 20 sampai 21 kilo per ekor. Nah, setelah 20, 21 ini tercapai bobot ini, baru nanti masuk ke grower. Gini, berbeda ya. Jadi untuk calon induk ini tidak boleh kurus, juga tidak boleh kegemukan. Yang dimaksud kurus bila BCS, body condition score-nya di bawah 2,5. Misalnya 2, 1,5, lah itu kurus, bisa-bisa tidak birahi. Sebaliknya kalau gemuk juga resikonya sama, bisa juga tidak birahi. Kalau toh birahi dikawinkan bisa gagal karena ovulasi, pengeluaran sel telur terganggu dengan adanya lemak. Proses fertilisasi antara sperma dengan sel telur juga terganggu kalau kegemukan. Ya, ini ceritanya kalau di pembibitan. Nah, ini untuk pakan starter nanti kembali lagi akan disampaikan ya. Ada di YouTube nanti tulisannya. Ini komposisinya ada KMG Turbo. Konsentratnya saya pakai 25%. Kemudian ada rumput odot. Ada tebon jagung. Ada golongan rambanan ya, saya tulis rambanan sajalah. Bahasa Trenggalek rambanan. Ini terdiri dari gliriside sama daun singkong yang ada. Terus ada juga jerami padi. Nah, karena ini masih starter perlu genjot bobot badan 4 kilo dalam 1 bulan, ini ya harus saya tambahkan marning 10%. Ini sumber energi ya, marning itu sumber energi. Ya, begini saja. Sederhana. Ya, nanti untuk video berikutnya, pertemuan berikutnya akan saya sampaikan lanjutannya, akan saya jelaskan per fase supaya teman-teman peternak setidaknya paham di fase mana dombanya dipelihara. Mirip antara domba sama kambing, mirip, hanya beda-beda hari saja. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf kalau ada kurang, ada keliru, ada kelebihan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.